Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sisar Novitasari dengan NIM 21811334094 dari kelas D4 Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep kantor dan kantor di masa depan sebagai tugas mata kuliah administratif dosen pembimbing Bapak Muhammad Hanafi. Ciri-ciri kantor modern. Kantor modern mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah mempunyai fasilitas teknologi dan tata ruang yang baik dan modern, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SOP, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan, pegawai memiliki perilaku dan pola pikir sesuai dengan perkembangan zaman, dan menetapkan pelaksanaan kantor yang demokratis, sistematis, produktif, efektif, dan efisien, serta pelaksanaan kerja yang profesional. Konsep kantor menurut para ahli. Menurut KBBI, kantor adalah balai, gedung, rumah atau ruang, tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut dengan tempat bekerja. Menurut Dyer, kantor ialah setiap tempat di mana biasanya pekerjaan kantor dilakukan dengan nama apapun juga diberikan kepada tempat tersebut. Menurut Atmo Sudirjo, kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, staf personil, dan operasi ketetausahaan guna membantu pimpinan. Sedangkan menurut Mukijat, kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan. Yang terakhir adalah menurut Long, kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor, merupakan sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Analogi kantor. Menurut Soekardjo, analogi adalah membahasakan dua hal yang berlainan namun memiliki kesamaan yang dapat diperbandingkan dengan tujuan tertentu untuk mengenali suatu permasalahan, kemudian dianalisis hubungannya sehingga dapat memberi suatu kesimpulan. Kantor merupakan tubuh dari organisasi tinggal. Kantor juga digambarkan sebagai tubuh manusia. Jadi, jika berbicara mengenai kantor, sama saja mengkaji mengenai seluk-beluk perkantoran secara kompleks seperti tatanan ruang kantor, fasilitas kantor, dan mekanisme kerja kantor. Hal tersebut sama dengan mengenal komponen-komponen di dalam kantor yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Kantor di masa depan. A. The Collaboration Platform, yaitu karyawan kantor dapat berkolaborasi dan engagement hanya dengan duduk di depan layar. Walaupun begitu, dapat dengan mudah untuk mengirim pesan, bertemu, dan bertelepon. B. The Remote First Mentality. Saat ini, sebagian kantor telah mengembangkan desain tatanan ruangan sedemikian rupa untuk membuat para karyawan nyaman meskipun pekerjaan mereka yang menumpuk. Mereka dengan mudah dapat memilih tempat atau sudut ruangan sesuai dengan keinginan dan agar para karyawan senang datang ke kantor. Kontribusi kantor. Kontribusi adalah bentuk sumbangan dalam wujud apapun yang diberikan secara sadar maupun tidak sadar, namun tanpa maksud tertentu. Baik sumbangan berupa sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Sama halnya dengan kantor yang memiliki kontribusi atau sumbangan besar bagi organisasi dalam melaksanakan aktivitas kantor atau tata usaha.
Kontribusi kantor yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelancaran organisasi yaitu tatanan ruang kantor. Tatanan ruang kantor atau dapat disebut dengan desain ruangan akan mempengaruhi individu maupun kelompok dalam organisasi ketika melakukan aktivitas kerja perkantoran. Tatanan ruang kantor harus disesuaikan dengan jenis dan mekanisme kerja yang akan dilakukan. Jika tatanan ruang nyaman, bersih, dan tepat atau sesuai dengan karakteristik aktivitas perkantoran, maka akan berdampak kepada daya semangat dan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan maupun pimpinan. Jadi, tatanan ruang kantor berpengaruh terhadap efektivitas dan kinerja karyawan. Jadi, kesimpulan dari kontribusi kantor adalah kontribusi kantor berhubungan dengan penataan ruang atau bangunan kantor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, karyawan, pimpinan, teknologi dan prosedur, serta pandangan publik terhadap eksistensi kantor di lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.